Pemirsa, perdamaian Amerika Serikat dan Iran telah runtuh. Eskalasi konflik kembali mencapai titik paling berbahaya. Serangan rudal dan drone Iran menewaskan tentara Amerika di Yordania. Presiden Donald Trump pun langsung memerintahkan gelombang serangan baru ke wilayah Iran, bahkan ketika tengah menghadiri final Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Iran menyatakan tidak lagi terikat pada kesepakatan damai sementara dan menganggap perang saat ini sebagai perang eksistensial. Selat Hormuz kembali memanas, kapal tanker menjadi sasaran, harga minyak dunia naik dan kekhawatiran dunia terhadap pecahnya perang kawasan semakin besar. Apakah konflik ini masih bisa dihentikan ataukah Timur Tengah sedang menuju perang berkepanjangan? Bersama saya Fitri Megantara, inilah top issue. Tentara Amerika Serikat tewas diserang rudal Iran, Trump mengamuk. Dan pemirsa, telah hadir narasumber di studio Metro TV, ada analis militer serta Kepala Center for Intersmestic and Diplomatic Engagement atau SIDE, Bapak Anton Aliabas, serta ada juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Mbak Fauzia G. Cempaka, serta analis geopolitik Bapak Sukron Makmun. Pak Sukron, Mbak Fauzia, dan juga Pak Anton, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Dan selain itu, kita juga telah bergabung lewat sambungan Zoom dari Iran, dosen International Institute of Islamic Studies, Bapak Kasem Muhammadi. Pak Kasem, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Top Issue. Ya, sama-sama. Selamat malam. Baik, Pak Kasem, saya akan mulai perbincangan dari Pak Kasem mengenai bagaimana sebetulnya kondisi masyarakat Iran saat ini di tengah gempuran dan juga serangan dari Amerika Serikat yang telah memasuki hari ke-9 dan di mana serangan-serangannya sudah kemudian menyasar fasilitas sipil dan juga infrastruktur di berbagai kota di Iran seperti di Tabriz, di Chabahar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara umum keadaan masyarakat Iran alhamdulillah baik dan aman. Serangan biasanya diluncurkan terhadap selatan Iran dan selain itu hampir daerah-daerah yang lainnya aman saja. Ya, tapi saya kira itu sekali lagi mempersatukan lagi rakyat Iran itu terhadap Amerika Serikat dan terhadap agresi ini oleh Amerika Serikat. Masih kalau kita ini kalau ke jalan-jalan setiap malam kita bisa melihat ratusan orang atau ratusan orang yang turun ke jalan-jalan untuk mendukung tindakan militer Iran itu terhadap agresi yang sekarang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Tapi secara umumnya alhamdulillah kondisi Iran itu alhamdulillah aman. Oke. Pak Kasem, dari keterangan CENTCOM ataupun Pusat Komando Amerika mengatakan serangan yang dilakukan oleh Amerika niat ataupun tujuannya adalah untuk semakin melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz dan juga menghukum IRGC yang melancarkan serangan terhadap anggota militer Amerika di Yordania. Nah, bagaimana sebetulnya respon dari pemerintah Iran, respon dari IRGC sendiri terhadap pernyataan CENTCOM ini? Iya, kalau menurut saya tampaknya Iran sekarang mengubah ancaman eksistensial itu dari Amerika Serikat itu merubahnya menjadi peluang yang unik dan luar biasa untuk menjadi kekuatan global, bukan hanya kekuatan regional. Sebagaimana dikatakan salah satu pemakar Amerika Serikat, Robert Pape, seorang profesor di Universitas Chicago, dia bilang kalau Iran itu dapat mempertahankan dominasinya saat ini atas Selat Hormuz selama 1 hingga mungkin 1,5 tahun lagi, Iran pasti akan menjadi negara adidaya keempat di dunia. Oleh karena itu, ya saya kira kalau sekarang Iran sekarang fokus atas pengelolaan atas Selat Hormuz karena Iran itu menganggap Selat Hormuz itu sebagai satu leverage ataupun alat tekanan yang luar biasa di mana Iran itu bisa menunaikan tuntutannya dia.
Karena itu sudah dijelaskan bahwa atas meja perundingan itu nampaknya tidak bisa Iran, tidak bukan hanya Iran, tapi negara-negara yang lain. Kalau kamu mau berunding sama Amerika Serikat, nampaknya tidak bisa kamu sampai dan capai ke tuntutan kamu, ke hak-hak kamu, selain kamu bisa ada leverage yang luar biasa. Dan sekarang ya saya kira kalau salah Hormuz sudah jadi leverage yang luar biasanya Iran dan pasti tidak akan lepas tangan dari salah Hormuz. Oke, baik, saya akan kembali ke studio. Pak Sukron, tadi Pak Kasem sudah menyinggung mengenai perang eksistensial. Nah, Anda sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah ini akan mengubah konflik menjadi perang yang sangat panjang atau seperti apa? Kalau masalah perang itu akankah panjang ya, tentunya Iran itu justru menginginkan perang itu lebih panjang. Karena Iran itu sebenarnya tujuannya kan bukan bagaimana dia memenangkan peperangan ini, tapi dia yang penting memastikan Amerika tidak mudah untuk menang. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang ada doktrin di Iran itu yang mengambil dari surat Al-Anfal ayat 60, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Ketika saya di Iran itu doktrin itu tuh di kampus-kampus itu selalu didoktrinkan bahwa kita itu harus siap kapanpun. Dan dia merasa sebagai bangsa yang sudah tua, apalagi ini terkait dengan eksistensi mereka, mereka pasti akan melakukan total war. Tapi tentunya juga mereka terukur gitu. Karena apa? Karena kalau perang ini berkepanjangan juga, economic dan political cost-nya itu terlalu besar. Tentunya ini juga dihitung oleh Iran, karena kalau sampai Iran jadi boncos juga, itu nanti bisa domestiknya bisa kacau juga gitu. Artinya rezim sekarang ini juga bisa terancam kalau sampai istilahnya periuk nasi mereka itu tergulingkan. Saya rasa seperti itu. Oke, Mbak Fauzia, menghadapi kemudian dinamika ataupun eskalasi konflik saat ini kan Iran kemudian secara tegas menyatakan tidak lagi terikat pada kesepakatan damai sementara MOU Islamabad. Ini efeknya akan seperti apa? Tentu kita melihat bahwa saat ini eskalasi yang terjadi belum penuh ya Mbak ya. Dan bagaimana kedua belah pihak baik Amerika Serikat maupun Iran siap untuk mengeskalasi lebih tinggi lagi. Namun ketika kita melihat hal ini ada dua hal yang menurut saya bisa menjadi titik eskalasi yang lebih tinggi lagi, yaitu satu, ketika misalnya Iran, jangan lupa bahwa sampai saat ini meskipun dari tanggal 7 Juli dilakukan serangan, sampai saat ini Iran tidak menyerang ke Israel. Itu yang pertama kita lihat sebagai titik eskalasi yang bisa jadi menjadi titik balik apakah eskalasi akan semakin tinggi atau tidak begitu. Yang kedua adalah dari konteks Amerika Serikat sendiri. Saat ini berbagai ancaman disampaikan oleh Trump bahwa akan ada serangan ke infrastruktur sipil dan juga infrastruktur nuklir misalnya, yang beberapa memang kita lihat salah satu jembatan sudah menjadi korban begitu. Namun tentu jika serangan ini terus dilakukan ke sifatnya infrastruktur sipil yang sepertinya saya rasa sudah beberapa kali bukan ancaman kembali begitu ya, ini akan juga menjadi titik balik bagi Amerika Serikat, yang artinya iklim eskalasi ini, iklim yang damai begitu ya, dalam konteks perdamaian ini akan semakin tertutup Mbak. Jadi eskalasinya justru akan semakin tinggi. Jadi bagi Amerika Serikat maupun Iran sendiri ada dua titik yang saya rasa masih belum terjadi begitu, dan kita tentu berharap tidak akan terjadi. Namun jika dianggap bahwa saat ini eskalasinya sudah maksimal, saya rasa juga belum begitu Mbak. Oke, mengenai serangan terhadap infrastruktur, terutama infrastruktur sipil, fasilitas desalinasi juga menjadi salah satu sasaran serangan dari Amerika Serikat. Padahal kemudian ini kan berpengaruh pada negara-negara kawasan Teluk karena penduduknya mengandalkan fasilitas desalinasi itu. Apakah ini akan mengubah pandangan dari negara-negara kawasan Teluk terhadap konflik ini, posisi Iran, posisi Amerika, seperti itu Mbak? Ini yang saya lihat bagaimana perbedaan antara kalau kita bilang bab 1 yang ditutup pada akhir Juni lalu begitu ya, pada perdamaian di Bergenstock begitu ya, dengan eskalasi yang akan terjadi di periode ini, di bab kedua ini, yaitu periode pertama begitu ya, ancaman yang disampaikan oleh Trump terkait dengan serangan ke desalinasi, terkait dengan infrastruktur sipil, ini tidak terjadi begitu Mbak. Nah, dalam konteks ini sekarang dilihat bagaimana korban itu Mbak, yang terjadi antara dari Februari hingga Juni itu 13 orang. Dan sampai sekarang begitu hanya beberapa pekan saja sudah sudah sampai 5 sampai belasan orang begitu yang terjadi di antara Yordan dan juga Irak. Nah, dalam konteks ini tentu kita lihat eskalasinya lebih multiplying, bertambah multiplikasi dengan lebih cepat. Yang artinya ancaman Trump terhadap infrastruktur sipil bisa jadi dianggap cara menyerang yang lebih
fair begitu dengan cost yang telah diambil Amerika Serikat dengan korban jiwa yang telah dialaminya, Mbak. Oke, Pak Anton tadi Mbak Fauzia mengatakan ada chapter 1, chapter 2 seperti itu. Apabila kita lihat memang babak saling serang antara Amerika Serikat dan Iran ini sangat fluktuatif seperti itu. Ada di satu poin saling serang, kemudian berunding, saling serang kembali, berunding, saling serang kembali, berunding lagi, dan saat ini kembali saling serang, memanas seperti itu. Sebetulnya apa yang dicari dari kedua negara yang sedang berkonflik ini? Apakah memang menginginkan bahwa saling serang ataupun letupan-letupan itu terjaga atau seperti apa? Jadi dengan kata lain sebenarnya kalau kita lihat fenomena itu bukan dilakukan secara parsial terpisah, tapi dilakukan secara paralel. Jadi dengan kata lain bahwa para pihak yang bertikai dalam hal ini Amerika Serikat maupun Iran itu sama-sama mengkombinasikan pendekatan diplomasi dengan pendekatan militer. Jadi ada istilah namanya diplomasi koersif. Itu dipakai secara beriringan. Jadi secara paralel mereka melakukan itu. Kenapa? Karena ini adalah cara mereka untuk menjaga daya tawar, posisi tawar dalam negosiasi. Karena sekalipun misalnya ini aksi sering balas di belakang layar, negosiasi tetap berlangsung. Tidak pernah. Jadi istilahnya walaupun itu saat ini sudah pada fase yang kemudian militer Amerika sudah banyak yang mereka tewas. tidak pernah bilang bahwa MOU sudah berakhir. Dari sisi Iran sendiri bilangnya adalah suspensi, penangguhan. Jadi dengan kata lain, pintunya nggak pernah ditutup. Jadi ini sebenarnya adalah cara mereka memang bernegosiasi memang modelnya seperti ini. Gitu. Tapi bagaimana kemudian mereka mencoba menjaga leverage? Kenapa kemudian tadi Hormuz dan lain-lain? Ya itu tadi seperti narasumber yang pertama bilang bahwa ini adalah saling jaga posisi masing-masing. Ini dia tahu ini adalah posisi tawarnya dijaga. Kemudian Trump bilang bahwa apa yang dilakukan adalah untuk menjamin Hormuz untuk tetap lancar ya, dan Iran gagal untuk itu. Jadi kan kuncinya ada di sana. Jadi bagi saya sih tidak ada yang aneh sebenarnya dengan apa yang dilakukan saat ini. Itu satu. Kedua bagi saya ini saya selalu melihat bahwa ini selalu ada dimensi politik domestiknya. Bagaimana kemudian Amerika Serikat sampai sekarang adalah hari ke-9 secara berturut melakukan serangan. Ya lagi-lagi apalagi ada tambah nanti ini ada 3 soldiernya yang menjadi korban, tentu saja ini akan menjadi pembicaraan di publik domestik. Kalau Trump tidak melakukan sesuatu, Trump akan dibully di domestiknya, gitu. Jadi mau nggak mau dia akan melakukan sesuatu, gitu. Tapi bagi saya, kalau misalnya memang mereka mau eskalasi, Trump serius, lakukan aja kayak seperti bab 1, serang aja semua masyarakat sipil, serang dibom di Teheran dan lain-lain. Itu memang untuk memancing, kan enggak? Yang dihajarnya dari tadi Iran Selatan, fasilitas militernya. Artinya apa? Mereka mencoba. Jadi Amerika mencoba apa yang dia serang itu untuk dimitigasi. Kira-kira nanti dampaknya akan seperti ini, kita akan kontrol. Gitu. Walaupun tadi desalinasi gitu. Jadi itu toh itu juga bagi Iran juga mencoba mengontrol damage-nya. Gitu. Bagaimana dia melakukan titik-titik serangnya itu. Itu, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.